Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Pedoman Puasa, buah karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Buku ini diedit kembali oleh anak beliau, yakni Fuad Hasbi As-Siddiqi. Ini adalah buku cetakan ketiga, edisi kedua, Juli 1999. Penerbit PT Pustaka Rizki Putra. Saya akan membacakan subjudul pada buku ini, yakni pada bab kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Poin pertama yakni puasa pada permulaan Islam, pada halaman 120. Kita lihat di halaman 120. Ya. Bab kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, puasa pada permulaan Islam. Di permulaan Islam, di ketika baru-baru datang perintah wajib puasa, kaum muslimin menyelenggarakan makan minum dan bersetubuh di kala terbenam matahari sehingga sholat isya atau sehingga tidur saja. Sesudah itu tidak lagi makan minum dan menjimai istri. Sekali peristiwa terjadilah pelanggaran atas aturan itu yang dilakukan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Pada suatu malam sesudah Umar sholat isya, beliau menggauli istrinya karena lupa. Sesudah terjadi pelanggaran itu, dengan menyesal beliau pergi kepada Rasulullah SAW menanyakan hukumnya. Demi Umar menceritakan kesalahannya dengan terus terang, bangunlah beberapa sahabat yang lain menyatakan bahwa mereka pun pernah melanggar peraturan itu. Umar memohon maaf karena telah melakukan pelanggaran. Pada suatu kali lagi terjadi pula suatu peristiwa pelanggaran terhadap hukum puasa yang dilakukan oleh Qais ibnu Sirmah, yaitu sesudah Qais sholat isya pada suatu malam. Istrinya meminta izin untuk mencari barang sedikit makanan dari salah seorang sahabat. Sementara istri Qais pergi mencari makanan itu, Qais pun berbaring-baring dan kemudian terus pula tertidur. Dikala istri Qais pulang ke rumah, Qais telah tertidur nyenyak. Istri Qais melihat Qais telah tertidur nyenyak, lalu menyimpan makanan itu, karena ia mengetahui tak ada faedahnya lagi membangunkan suaminya, lantaran tidak dibolehkan makan lagi. Qais tidur dengan tidak makan sedikit pun. Pada hari esoknya terasalah kepayahan puasanya, karena 2 hari berturut-turut tidak makan. Setelah mendekati kepayahan yang sangat berat itu, pergilah ia mengadukan halnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Qais berbuka dengan mengkodok kelak. Berkenaan dengan perbuatan Umar dan Qais ini, Allah menurunkan ayat yang membolehkan bersetubuh dengan istri, membolehkan jima,
dan membolehkan makan minum di malam hari bulan puasa hingga terbit fajar dengan tak ada pembatasan sebagai yang sudah-sudah. Atau inilah yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Sampai akhir ayat. Semoga bermanfaat.